izin, eh, sekolah-sekolah itu sekolah-sekolah itu belum seluruhnya melakukan membuat program kerja yang sesuai dengan akar masalah yang ada pada rapot pendidikan. Nah, itu yang menjadi insight kenapa saya susun batasan masalah seperti ini. Nah, adapun pendekatan sistemnya ini yang kemarin dirancang, jadi raw inputnya itu adalah memang guru. Kita ingin melihat guru, nanti prosesnya tuh melalui pelatihan guru di komunitas pembelajaran, bagaimana program kegiatannya. Nah, akhirnya nanti budaya belajar kita bisa meningkat. Ketika budaya belajar bisa meningkat, maka otomatis akan muncul guru profesional sesuai dengan kompetensinya pada 4 kompetensi guru, dari mulai kompetensi sosial, kepribadian, pedagogik, profesional seperti itu. Nah, adapun yang memiliki instrumen inputnya itu kepemimpinan kepala sekolah, karena peran kepala sekolah inilah yang nanti punya peran penting terhadap pergerakan komunitas pembelajaran. Nah, adapun ini instrumental inputnya ini beberapa payung hukum yang memang menjadi payung hukum terhadap komunitas pembelajaran berdasarkan dokumen dari buku Kombel yang diterbitkan oleh Kemdikbud. Nah, ini diagramnya. Kemudian, nah tujuannya ini Bu, tujuan penelitiannya eh, yang pertama untuk pengertian komunitas belajar, kemudian peran komunitas belajar di sarana pendidikan seperti apa, bagaimana budaya belajar berkelanjutan di sarana pendidikan, sampai bentuk pelibatan komunitas belajar terhadap budaya belajar di satuan pendidikan. Nah, yang kelimanya bagaimana penguatan Kombel itu terhadap budaya belajar berkelanjutan di satuan pendidikan. Jadi fokusnya memang mengarah pada aktivitas gurunya. Nah, di sini saya belum bergerak Bu di asumsi karena masih terbata-bata gitu. Seperti saya sampaikan tadi, aduh ya asumsi itu kumaha gitu. Eh, Masih belum lancar untuk membuat asumsinya. Ya. Sementara mungkin itu Bu Dokter yang mohon nanti arahannya dan juga bimbingannya dari Bu Dokter. Hatur nuhun, terima kasih. Ya, ada. Ya, alhamdulillah ya Pak Yuyus sudah berusaha membuat ya ini ya nyicil ya. Betul harus nyicil Pak, kalau enggak soalnya nanti dewas ya. Nah, coba kembali lagi ya ke atas ya Pak ya. Nah, ini judulnya itu peran komunitas belajar ya. Nah, peran yang dimaksud di sini peran gimana Pak? Ya, yang dimaksud ini peran dalam bentuk aktivitas Bu. Jadi ada program di dalam Kombel yang nanti menggerakkan kegiatan guru di sekolah. Ya, ya aktivitas. Tapi kan sebetulnya peran bukan aktivitas Pak sebetulnya ya. Peran Oh, itu oke. kalau menurut itunya bukan aktivitas tapi lebih terkait dengan tugas Oh, tugas. ataupun apa namanya jadi ada fungsi seseorang itu perannya apa ya, makanya ada tupoksi gitu ya, Oh, tugas betul. pokok dan fungsi ya itu ya, ada tugas ada apa namanya fungsi dan peran ya. Nah ini Bapak ini maksudnya untuk pelatihan, Eh, Nantinya gini Bu, prosesnya jadi pelatihan. prosesnya itu bentuknya pelatihan yang dilakukan oleh Kombel Bu sebetulnya. Si pelatihan itu aktivitasnya itu. Ya kalau memang prosesnya pelatihan judulnya jangan peran Pak, Oh, oke, baik, baik. kan prosesnya pelatihan. Mhm. Paling paling pelatihan komunitas belajar dalam mewujudkan budaya belajar berkelanjutan di satuan pendidikan. Ya, paling juga pelatihan komunitas belajar. Kalau mau Bapak mau melihat apanya di pelatihan ini? Jadi di sini yang ingin Proses saya pelatihannya, proses pelatihannya atau apa? Nah, yang ingin saya lihat ini proses kegiatan Kombelnya, Bu, sebetulnya, Bu. Jadi eh, Kombel itu saat ini kondisi di satuan pendidikan itu tidak berfungsi, Bu. Yang seharusnya Oh, Kombel ya, itu kan berfungsi untuk menggerakkan guru belajar bareng-bareng. Mungkin kalau dulu mah Bu ada kegiatan seperti listen study, saling ya, ya, mereview. Nah, itu lesson tidak study. terjadi Ya. gitu. Oh, ini tidak terjadi ya. Nah, ini Betul. kalau begitu ini aja Pak. Jadi itu bukan pelatihan kan artinya. Oke, ya. Bukan pelatihan tapi lebih ke
manajemennya ya, manajemen Kombel. Betul Bu, seperti itu Bu. Jadi ke manajemen Kombel nanti dilihat dengan program Kombelnya. Ada nggak program Kombelnya untuk Nah, aktivitas beli itu Bu, betul, ke arah betul. sana. Ya, jadi manajemen Kombel aja. Oke, baik. Manajemen komunitas belajar dalam, nah itu aja Pak, manajemen Kombel dalam mewujudkan budaya belajar berkelanjutan di satuan Satuan pendidikan pendidikan. ya. Nah, nanti mungkin ininya apa namanya subjudulnya satuan pendidikan apa? Sekolah menengah atau Oke. menengah atau dasar ya. Kalau menengah Oke. ya nanti tapi itu di apa namanya di satuan pendidikan sekolah menengah misalkan ya. Sekolah menengah. Nah, itu ya. Asal jumlah hurufnya jangan terlalu banyak aja. Kalau Iya. masih nah udah Di ya. bawah 20 Bu. Ya, latar belakang bolehlah Bapak menceritakan tentang banyaknya Kombel yang tidak jalan ya. Oke, baik. Ini. Ini rencananya mau di mana? Untuk ini di area cabang dinas 7 Bu, di Cimahi Bu. Jangan hanya satu, Pak. Cabang dinas itu ada 2 kota Bu, kota Cimahi dengan Bandung. Area Oh, cabang cukup dinas Kota iya Cimahi cabang dan Bandung. dinas. Oh, Itu cabang dua dinas. kota Bu, kota Ya, Cimahi dan kota Bandung. pendidikan sekolah. Jadi berarti nanti subjudulnya ini mau apa? Studi deskriptif. Studi Betul Bu. deskriptif di cabang dinas. Di cabang dinas Bandung ya. Cabang dinas apa sih ya? Nah, itu dalam kurung nanti ya judulnya. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 ya. Nah, itu. Nah, ini latar belakangnya silakan disertai data ya Pak ya, latar belakangnya Baik. ya. Data. Baik. Kemudian rumusan masalahnya. Jadi kalau manajemen lebih ke arah bagaimana manajemen itu tadi komunitas belajar. Judul aja ditanyakan lah Pak, biar gampang. Begitu Bu. Ya. Bagaimana manajemen komunitas belajar di satuan pendidikan. Nah, itu aja ya. Ya, ini ya. Ya. Nah, itu aja nanti dimasukkan. Nah, nanti ini batasan masalahnya itu kalau manajemen apa saja? Berarti buka peran dan fungsi Bu bisa masuk mungkin ya. Eh, Atau tata jadi gini, kelola. kalau lokasi ya dan apa namanya sumber apa, nah respondennya itu nanti di bab 3, nanti di tentang metodologi penelitian. Jadi tidak di batasan masalah. Di batasan masalah mah paling apa yang akan dikaji oleh Bapak akan diteliti. Ya mungkin di sini Bapak akan meneliti misalkan ini proses manajemennya ya, akan meneliti proses manajemen batasan masalahnya itu. Yang pertama proses manajemen komunitas belajarnya ya. Nah, proses manajemennya. Nah, bagaimana mungkin yang kedua itu nanti aja disambungnya Pak. Ya gitu ya. Oke. Yang keduanya itu kendalanya apa? Ya, kan itu yang ingin Bapak tahu. Betul Pak. Betul Bu, betul. Ya, Kendala kendala Kombelnya. Kendala dan solusi saat ini seperti apa yang mereka lakukan? Apakah ada tidak solusi? Ada kendala, ada solusi gitu ya? Ya kalau untuk Mungkin ada solusi yang Bu nampaknya belum ada Bu, karena kalau di sisi mereka gitu ya, nampaknya kalau pengamatan saya dari sini tuh melihat ketika sudah dibentuk sudah saja, karena nampaknya tidak ada monitoring yang intens dari pemerintah juga Bu, apakah sudah jalan atau tidak, dan monitoring itu nanti muncul itu sebetulnya via platform, via aplikasi di itu Bu, di raport pendidikan. Jadi ketika ada kan nanti ada survei Bu ke siswa dan Surlinjar. Nah, ketika Kombel itu tidak menggerakkan guru sesuai dengan paradigma kurikulum merdeka, nah nanti di survei itu yang akan ada imbasnya gitu. Nah, makanya dengan ada Kombel ini akan terlihat itu apakah akan berdampak nanti dilihat di raportnya di tahun berikutnya. Kalau melihat solusi gitu. Makanya yang menjadi fokus saya itu bahwa program Kombel ini harus selaras dengan akar masalah yang ada pada raport pendidikan supaya nanti selaras program pemerintah dengan kegiatan program yang dibawa di satuan pendidikan itu sudah klop. Ketika dibawa diperbaiki nanti kita memperbaiki. Tapi ini komunitas belajar ini
komunitas belajar dalam mewujudkan budaya belajar pada guru ya, Betul pada Bu. guru atau pada Pada siswa? guru Bu. Pada guru Karena ya. betul, karena kalau gurunya nanti melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan paradigma Kurmer, nanti siswa akan mendapat dampak. Nah, itu yang akan direkamnya gitu. Ya, justru di sini kan harus jelas ya pada gurunya ya, karena ini mewujudkan budaya belajar berkelanjutan di satuan pendidikan. Oke, nah Betul. ini kendala. Nah, Betul, kendala kendalanya. ini apa ya? Ya. Lalu dampaknya seperti apa? Seharusnya mah ada solusi, pernah ada solusi nggak sih? Kemungkinan ada juga yang melakukan solusi, Pak. Nah, kalau untuk solusi ini Bu, apakah nanti kita dicari Bu, maksudnya dari sampel yang kita jadikan sebagai target penelitiannya, kan kita belum tahu langkah dari satuan pendidikan itu atau Komel itu Nggak untuk apa-apa, tapi gimana kita Bu? masukkan aja solusi, Masuk aja ya? kendala dan solusi ya Oke. eh, dalam Manajemen itu Bu, ya dalam proses manajemen itu ya. Oke. Itu kan diteliti nanti. Ada yang Oke. melakukan solusi enggak ya? Oh Kan ya betul dalam Bu. penelitian kualitatif itu masalah itu masih remang-remang. Nah, nanti kita masuk ke dalam ya siapa tahu ada ya. Nah, itu. Oke. Udah aja cukup itu pembatasan masalahnya. Oke. Tapi cukup 2 Bu ya untuk Cukup 2 pembahasan aja, masalah Bu? nanti dikembangkan di sini. Baik, baik. Nah, Nah, dikembangkan misalkan pendekatan sistemnya bagaimana? Ini guru ya, coba-coba ke bawah lagi. Guru. Nah, ini guru. Nah, ini prosesnya itu proses manajemen. Proses oke. manajemen apa? Proses apa? Perencanaan, pelaksanaan, apa lagi? Monitoring, evaluasi. Ya, puas Nah, Bu ya. ya boleh POAK ya. Kalau mau pakai monitoring boleh, karena tadi katanya monitoringnya tidak ada ya. Ya. Kita lihat monitoringnya seberapa jauh sekarang ini. Ada tidak yang melakukan monitoring ya? Kalau tidak ada ya nanti katakan tidak ada gitu ya. Tapi Oh iya, Bu, tetap gitu. kalau makna monitoring itu apakah monitoring secara sistem atau secara tata kelola manajemen? Karena kalau secara sistem monitoring ini itu terbaca oleh rapot pendidikan, Bu, oleh aplikasi, oleh platform melalui program yang diajukan pada sistem Arkas di sekolah. Nanti itu kerekam ke atas atau gimana ya maksud Apakah monitoringnya, Bu? tidak mungkin ini apa namanya monitoring melalui aplikasi? Kalau melalui Dari aplikasi aplikasi itu dimonitoring gitu. betul, Bisa. betul. Itu ada, Bu, via Nah, rapot itu. pendidikan, Bu. Oke, baik. Ya, monitoring ya. Jadi tetap di sini ada perencanaan, Mhm. pelaksanaan, monitoring, evaluasi itu aja lah yang Oke, sederhana ya. oke. Nanti pakai teori siapa lah ya manajemennya. Baik, baik. Lalu outputnya peningkatan budaya belajar berkelanjutan pada guru ya. Ini harus Oke, dijelaskan bisingke disangkakan siswa ya pada baik, baik. guru ya. Nah, nanti guru-gurunya. Nah, ini input lingkungannya. Kepala sekolah itu sebetulnya kan instrumental. Oh, oke. Karena ini di dalam sekolah kan, di dalam lingkungan sekolah. Betul, di sekolah, Bu. Nah, jadi di bawah pengawasan kepala sekolah tentunya ya. Di Betul, di bawah bawah. binaan. Mhm. Di bawah binaan kepala sekolah. Iya. Ya, artinya kepala sekolah itu instrumental input ya, sarana prasarana Oh, apa. Ya kemarin yang seperti saya jelaskan ya. iya, iya. Kalau input lingkungan itu ya mungkin itu tadi pemerintah atau stakeholder ya. Oh, Kemudian iya, siapa oke. lagi? Mungkin masuk Keluarga pada bisa ya, dinas pendidikan masyarakat gitu, Bu, ya? ya. Masuk kah, Bu, ya? Dinas pendidikan sebagai instrumen inputnya, Bu? Ya, environmental inputnya itu yaitu yang saya katakan kan kemarin saya jelaskan environmental input itu aspek yang tidak bisa dikendalikan oleh kita yang sedang ya katakanlah ini oleh guru tidak bisa dikendalikan tapi berpengaruh gitu Oke. terhadap proses apa kegiatan guru tersebut ya diantaranya mungkin Oke. dinas pendidikan ya atau pemerintah ya lalu lingkungan apa ini keluarga bisa mempengaruhi nggak? Keluarga di sini keluarga guru, Bu, atau gimana maksudnya? Nggak, keluarga di rumah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, berpengaruh tidak? Lingkungan ini, Bu, lingkungan budaya di sekolah, Bu, nampaknya. Kan kalau 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 di maksudnya gini, kalau di sekolah itu kalau budaya contoh gini Bu, di kami saya mengamati di salah satu SMK kan di SMK itu ada banyak jurusan Bu.
Nah, ada jurusan yang memang Bu Daira tuh senang praktek, meneliti, jadi saya bisa berkembang. Tapi ada jurusan yang itu mah ngobrolnya hungkul gitu, nggak fokus nih. Nah, itu Ya, beda pergerakannya. Nah, itu ya, jadi ada budaya itu Bu yang mempengaruhi ya. budaya Silakan nanti lingkungan ditambahkan aja oleh Bapak ya. gitu. Tapi hal-hal yang memang tidak bisa dikendalikan oleh guru ini gitu ya. Betul, betul. Oke, Ya baik. itu ya. Nah Siap, itu Bu. kalau kepala sekolah kan mengendalikan mereka justru ya. Nah kalau Oke. ini tidak, ya bisa dikendalikan maksudnya guru itu bisa apa namanya berbicara kalau ada apa-apa bisa apa namanya bisa eh, ada pembinaan misalkan dari kepala sekolah mereka bisa berdiskusi dan lain sebagainya. Sementara kan kalau dinas pendidikan mungkin tidak ya guru itu. Tidak, ya. Karena ini bisa Silakan cari lagi lah ya nanti baik, Bu. Nanti saya cara coba bersaing. kembangkan lagi, Bu, untuk Ya yang ini, kembangkan yang lagi. Kemudian coba lihat tujuannya. tujuannya. Nah tujuannya kemarin saya bilang dikembangkan ya Pak ya. Jadi Ya. dikembangkan dari tadi pembatasan masalah. Oh, berarti ini Nah saya kalau kembali ke atas selesai pembatasan ya? ya kalau pembatasan masalah itu kan ada proses. Proses itu apa Betul. saja? Perencanaan ya. Ya, Jadi bagaimana perencanaan. perencanaannya, bagaimana pelaksanaan. Jadi perencanaan apa namanya? Satu perencanaannya. Manajemen, Bu ya? Perencanaan manajemen itu, Bu ya? Diarahkan ke sana, Bu. Ya Manajemen Kombel. kita nggak usah pakai manajemen lagi di sini perencanaan itu aja. Komunitas belajarnya Oh, oke. dalam apa ini? Ya, Dalam mengembangkan. perencanaan komunitas belajar dalam mengembangkan ini. Lalu pelaksanaan, lalu monitoring, evaluasi, lalu kendala, lalu solusi, ya, gitu aja, ya. Nah itu. Nah Oke, baru baik. nanti di bawahnya apa lagi? Asumsi. Nah, udah ya. Nah, ini yang masih saya masih terbatas, masih berlatih, Bu. Carilah asumsinya ya. Ya ini kan asumsinya adalah ini kaitannya dengan kebiasaan membaca ya. Betul. Si guru Budaya ini, itu. Bu, budaya literasi dan numerasi, Bu, kalau di rapor tuh yang menjadi kendala di satu pendidikan. Nah itu aja coba cari teorinya atau Baik, konsepnya yang berkaitan dengan itu ya. baik, oke. Ya, Berarti saya akan coba cari teori ini, Bu ya, budaya literasi, Bu ya. Budaya itu ya bisa itu ya nanti dikaitkan dengan peningkatan kompetensi guru kan ya, dengan kompetensi guru budaya baca literasi ya guru ya. Ya. Tapi juga nanti manajemennya juga dicari gitu ya. Oke. Ya boleh. Ya dicoba aja. Baik, Bu. Ya Atau nuhun, Bu. baguslah Pak Yus ya. Nanti saya coba kembangkan ya, kalau silakan. sudah izin nanti Nah, itu lagi nanti. ya, nanti kita kan akan bicara nanti tentang sumber data, tentang apa Baik, namanya, bagaimana cara menentukan narasumber dan lain sebagainya, informan ya kalau dalam penelitian kualitatif. Ya, mangga kita kasih tepuk tangan Pak Yus. Ya, baik, nuhun jazakallah, nuhun Bu Dokter atas masukannya. Saya jadi namanya minggu ini bisa ngebut Bu Dokter, langsung jadi proposal. Pokoknya Tinggal gini nunggu. Pak, antara tujuan, ya ini untuk Ya. semua ya, antara tujuan, perumusan masalah, pembatasan masalah, antara judul, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan, dan pertanyaan itu satu alur ya. satu alur. Jadi Baik. benang merahnya malahan nanti dengan ini dengan di bab 4 ya. Bab 4 itu kan ada pembahasan, ada apa temuan, ada interpretasi data, ada pembahasan masalah dan sampai kesimpulan itu satu alur benang merah. Jadi kalau di judulnya misalkan peran ya di dalamnya jangan pelatihan gitu ya tadi Bapak kan gitu di judulnya Ya, peran di ininya jangan pelatihan karena pelatihan beda dengan peran gitu ya. Betul. Jadi harus satu alur. Kalau pelatihan judulnya juga harus kaitannya dengan pelatihan. Lalu di itunya di apa pendekatan sistemnya ya proses pelatihannya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian nanti di tujuannya juga proses pelatihannya seperti apa gitu ya. Ya, jadi gitu ya, Pak. Mangga. Baik, nuhun. Ya. Mangga sama-sama. Mangga teman-teman yang lain. Mangga silakan siapa lagi yang mau nyoba? Assalamualaikum, boleh saya mencoba Ibu? Ini bukan Pak Tatang ya? Iwan. Mangga silakan Pak Tatang, boleh. Pak Iwan Bu, Pak Tatang belum. Oh, Pak Tatang belum ya, Pak Iwan ya. Baru ini aja Pak Tatang ngajuin itu Bu, lapor ke Litera aja udah masuk.
Oh iya, Eh, iya, Ya. ya. Baik, Ibu mohon maaf saya ingin menunjukkan sedikit hasil kerja dulu. Ya. Dan seperti yang Ibu lakukan ke Pak Yuyus, saya juga ingin dikoreksi supaya tetap berada di jalan yang benar. Pak Yuyus mohon difasilitasi untuk share screen. Oh, sudah Pak Iwan, mangga diklik Siap. aja yang tombol hijau share screen. Baik Pak, makasih. Mangga, silahkan. Pak Iwan only. Sok atau Pak Iwan only. Iwan saja seleres nama Iwan Ibu saja, teh ya. gitu aya di papanjang. Iwan wungkul. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini saya meniru dari Pak Ketua tentang halaman depannya, covernya. Ini Iwan only, di sini tidak saya tulis Bu, Iwan saja. Rumusan masalah yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana pengorganisasian sumber daya manusia dalam model pembelajaran teaching factory. Ini selaras seperti juga yang disampaikan oleh Pak Yuyus di SMK itu, di kurikulum Merdeka itu ada SMK Pusat Keunggulan. Nah, Pusat Keunggulan salah satu cirinya adalah memiliki teaching factory, gitu Ibu. Nah, ini saya ingin menggali dan membandingkan bagaimana teaching factory yang jalan di SMK ini di satu wilayah atau satu SMK dengan SMK lain atau di kabupaten satu dengan kabupaten lain tentang teaching factory. Kemudian batasan masalahnya adalah mode pembelajaran teaching factory merupakan mode pembelajaran bagi sekolah vokasi, baik itu SMK maupun perguruan tinggi vokasi berbasis produksi atau jasa yang mengacu pada standar dan prosedur yang berlaku di industri dilaksanakan dalam suasana seperti yang terjadi di industri. Penerapan model pembelajaran teaching factory adalah proses pengaturan sumber daya manusia dalam kegiatan pembelajaran. Saya izin ajukan judul, ini ada dua, cuma yang bawah tadi saya kaji kembali, asalnya ini judulnya mau mengajukan yang bawah, tapi ini lebih ke kualitatif, ke kuantitatif ya Bu. Saya coba ubah judulnya ke yang atas, jadi optimalisasi sumber daya manusia dalam model pembelajaran teaching factory. Kemudian bagannya, raw inputnya adalah guru dan siswa. Kemudian prosesnya adalah pelatihan guru, magang di industri. Kemudian environment inputnya komitmen industri terhadap sekolah atau industri saja. Kemudian raw inputnya adalah link and match, artinya kompetensi yang diperoleh oleh siswa akan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh industri. Dan outcome-nya adalah siswa yang kompeten. Yang selanjutnya, tujuan penelitian ini pertama, mendeskripsikan dan menganalisis pengertian teaching factory. Kemudian peran dan tindakan kepemimpinan dalam implementasi teaching factory. Kemudian pengertian link and match. Kemudian pengertian project based learning pada teaching factory. Jadi teaching factory salah satunya adalah project based learning, dan project based learning ini ada dua macam Ibu di sekolah itu. Kalau yang saya amati, ada project based learning semu, ada project based learning sejati. Ya, project based learning semu yang saya asumsikan adalah bahwa proyek yang dilaksanakan dalam pembelajaran di sekolah itu direncanakan oleh guru bersama siswa, kemudian dimonitor oleh industri itu paling sebulan sekali atau satu semester sekali. Nah, sedangkan di teaching industry, project based learning-nya ada project based learning sejati, di mana proyeknya diperoleh dari industri, dikerjakan di sekolah sebagai proses pembelajaran, diawasi quality control-nya oleh industri setiap hari. Jadi pengawasan melekat atau waskat dari industri diterapkan di teaching industry. Sementara di teaching factory itu belum diperoleh. Yang selanjutnya, tujuan penelitiannya adalah bagaimana penguatan kolaboratif teaching dalam implementasi teaching factory. Yang dimaksud kolaboratif teaching di sini dilatar belakangi dengan
pada kurikulum Merdeka itu yang asalnya guru bahasa Inggris, guru matematika, guru IPAS itu terpisah dari guru kejuruan, saat ini sudah bersatu menjadi guru matematika itu menjadi guru kejuruan. Guru bahasa Inggris juga demikian sama. Maka di sini dalam pembelajarannya akan menjadi kebingungan tersendiri bagi kurikulum. Bagaimana ini menjadi pelajaran produktif itu bahasa Inggrisnya. Nah, di dalam kolaboratif teaching inilah diorganisir oleh kepala sekolah yang didelegasikan kepada bagian kurikulum untuk bagaimana pelaksanaan kolaboratif teaching ini terjadi pada project based learning di Teaching Factory, gitu Ibu. Itu tujuan penelitiannya. Kemudian baru sampai di situ Ibu. Mohon masukan karena asumsi dan lain-lain belum. Terima kasih Bu Dokter. Assalamualaikum. Sami ya. Baguslah sudah memulai ya. Nah, saya tanya dulu ya. Ini tujuan Bapak ya. Bapak itu mau meneliti tentang apa sebetulnya? Proses pelaksanaan Teaching Factory yang memanfaatkan project based learning. Nah, kalau begitu sudah saja. Proses model pembelajaran Teaching Factory. Ya. Kemudian tadi yang memanfaatkan apa? Project based learning. Project based learning. Ya. Nggak terlalu melebar. Teaching Factory itu kan pembelajarannya berbasis project, Ibu. Oh, berbasis project based learning. Iya. Tapi gini aja Pak, itu nanti di dalam aja dijelaskan di bab 2. Jadi di sini judulnya lebih baik proses apa? Pembelajaran Teaching Factory. Model pembelajaran, proses penerapan model pembelajaran Teaching Factory ya. Ya. Proses. Sudah saja cukup itu. Baik. Ya. Proses pembelajaran, proses penerapan model ya. Model ya, pembelajaran Teaching Factory dalam meningkatkan apa? Untuk meningkatkan apa? Kompetensi siswa. Untuk meningkatkan kompetensi siswa. Iya. Itu aja sudah. Baik. Kalau memang mau ke proses. Iya, Bu. Ya. Mau ke proses. Nanti ada aja lah subjudulnya ya. Katakanlah studi deskriptif atau studi kasus di mana gitu ya. Ya, baik, Bu. Nah itu judulnya. Nah ini kemudian tadi mana coba? Judul, kemudian di atasnya apa ini? Sebelum judul itu apa? Baik, Bu, sebentar. Coba lihat. Rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu kita ini aja judul dipertanyakan bagaimana proses penerapan model pembelajaran Teaching Factory untuk meningkatkan kompetensi siswa. Itu aja cukup ya. Jadi baik, ini rumusan umum kan? Iya. Ya, nanti. Nah, kemudian batasan masalah itu bukan berarti kita harus menyampaikan pengertian ini, itu nanti di bab 2. Batasan masalah itu yaitu masalah apa yang akan digali di dalam penelitian ini. Masalah pengertian, masalah apa definisi itu di bab 2 nanti. Semua di bab 2. Ya. Nah, jadi di sini ya. Bapak kalau proses pembelajaran apa saja aspek-aspek dari proses pembelajaran? Organisasi guru yang tadi asalnya guru umum menjadi guru produktif, kan tentunya harus ada kesatuan atau kolaborasi gitu, Bu. Nggak, maksud saya ini kolaborasi yang Bapak inginkan dari proses pembelajaran model ini, apakah prosesnya ini rumusan masalahnya ini. Jadi kan bagaimana proses implementasi ya? Maksudnya gitu. Proses implementasi model pembelajaran Teaching Factory untuk meningkatkan ini ya. Nah, itu kan tadi judul ya Pak ya? Tadi judul. Iya, Bu. Nah, jadi berarti kalau proses implementasi itu menyangkut apa saja? Implementasi pembelajaran. Kalau Bapak pembelajaran apa saja prosesnya? Proses pembelajaran.
perencanaan proyek, Nah, pelaksanaan proyek, nah, pengawasan dan evaluasi proyek. nah itu aja nanti prosesnya. Jadi Ya. batasan masalahnya itu Bapak di Ya. sini seperti tadi Pak Yuyus. Satu Ya. yaitu tentang proses pembelajaran. Proses Ya. apa? Ya, Bu. Proses pembelajaran aja ya. Judulnya mau Per- proses pembelajaran, bukan proses pembelajaran, mungkin judulnya proses implementasi ya. Oh iya, ya. Perencanaan implementasi ya, Bu. Bagaimana perencanaan implementasi model pembelajaran ya. Tapi di batasan jangan dirinci gini, sudah saja proses. Baik, Bu. Batasan masalah Bagaimana? batasan masalah kan tidak pertanyaan, Pak ya. Ya. Jadi bagaimana bukan bagaimana. Jadi Ya. batasan masalah itu masalah dibatasi pada proses Perencanaan. implementasi. Ya kayak Pak Yuyus tadi ya. Pada Ya. proses implementasi model pembelajaran teaching factory. Lalu keduanya kendalanya apa, kemudian solusinya apa, dan terakhir dampaknya bagaimana gitu ya. Pak Yuyus juga kalau bisa pakai dampak lah Pak. Dampaknya bagaimana gitu ya. Nah, kendala, solusi, dan dampak ya. Baik, Bu. Dampak, nah itu ya. Nah itu, nah judulnya sudah kan tadi ya. Baik, ya, Bu. Penerapan. Nah, bagannya coba Pak. Ini bagannya ini Seperti untuk ini, Bu. siswa atau untuk guru? Siswa kan? Karena yang diharapkan adalah kompetensi siswa, berarti inputnya adalah guru dan siswa. Guru di proses, siswa di Enggak, penerimaan. siswa Pak. Siswa, baik. Siswa aja kan tadi meningkatkan kompetensi siswa, jadi berarti siswa yang akan diproses. Baik, Memang Bu. di sini guru terlibat, tapi bukan sebagai raw input. Raw input itu adalah pihak yang akan kita yang diproses oleh aktivitas tersebut. Baik, Ya, Bu. mungkin guru itu nanti paling dijelaskan aja ya, Ya. ada dalam pertanyaan gitu ya, Ya, Bu. dalam penelitian. Nah ini jadi prosesnya bukan pelatihan guru ya, kan bukan guru yang magang, siswa. Gurunya magang, Bu, supaya kompeten lebih dulu gitu, Bu. Baru diterapkan ke siswa. Bagaimana proses di industri itu? Ya. Nah, Bapak mau yang mana yang dipilih? Gurunya dulu atau siswanya dulu? Saya lebih memilih gurunya dulu, Bu. Kalau Dari begitu input jangan meningkatkan ini siswa, karena nanti salah ini ya di judulnya atau itu. meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran teaching factory, begitu, Bu? Iya bisa. Jadi dalam pembelajaran di SMK gitu ya. Oh, itu. Ya. Teaching factory-nya kan udah model pembelajaran teaching factory. Ya kalau gitu di sini jadi prosesnya ini untuk guru kan ya. 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 Tadi teaching factory-nya kan Pak? Iya, Bu. Ya. Jadi gini aja proses udah aja tadi tapi untuk guru gitu, untuk meningkatkan kompetensi guru bukan siswa. Oh, iya. Judulnya yang tadi itu Siap, tadi siap. aja, udah ya Pak ya. Baik, Bu. Kompetensi guru di sini berarti ya, Bu? Ya, proses penerapan model pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi guru. Wah, siap. Ya. Jadi raw inputnya berarti guru ya, Bu? Kompetensi guru, guru apa sih istilahnya di itu? Guru produktif atau guru kejuruan? Guru kejuruan. Baik. Nah, Di sini gitu aja udah ya. Guru kejuruan. Silakan nanti subjudulnya apa ya. Nah, jadi berarti ini guru, jangan dengan siswa, guru aja udah. Jadi nanti soal siswa mah diceritakan aja di dalam, tapi ini kan intinya kita ingin melihat gurunya dulu. Baik, Bu. Siap. Karena kalau dua dengan siswa itu terlalu ini, kecuali ya berat, bukan berat apa ya? Ya Bapak nanti penelitiannya ini repot. Paling Siap, nanti siap. diceritakan aja gurunya gimana karena kalau seandainya di sini kan kita ingin membelajarkan dulu guru ya maksudnya. Betul, iya, Bu. Membelajarkan guru, baru nanti guru itu ke siswa, gitu kan? Iya. Iya. Nah, paling itu dijelaskan aja nanti di dalam di bab 2 ya,
Di bab 2 Ya. kenapa guru itu perlu di ini? Karena nantinya diharapkan dapat anu. Nah, Siap. jadi guru kejuruan. Nah, ini tadi prosesnya apa itu? Proses modelnya. Tadi perencanaan itu ya. Ya. Kan pelatihan juga perencanaan kan, sama ada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, Betul. evaluasi. Nah, itu Pak prosesnya. Ya, jadi itu dirubah prosesnya ya. Baik, Tidak baik. pelatihan guru, jadi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi. Raw inputnya apa? Guru kompeten. Guru yang memiliki gimana? Tadi raw inputnya guru kejuruan, kemudian prosesnya pelatihan magang di industri, agar antara guru dengan siswa mempunyai link and match, link proses pembelajaran di industri, budaya industrinya, prosesnya. Kemudian setelah guru ini selesai magang, jadi guru kompeten dalam menyajikan pembelajaran teaching factory gitu. Nah, kalau dampak dari proses ini apa ke guru? Dari proses Ke tadi guru, pelatihan itu. guru lebih bisa bekerja sama dengan guru yang semula bukan guru kejuruan, berkolaborasi dalam pembelajaran, kemudian guru memahami budaya kerja di industri, kemudian guru memahami kompetensi yang dibutuhkan oleh industri yang harus diberikan kepada siswa, sehingga akhirnya hasil pembelajaran yang diperoleh guru dari industri diterapkan di pembelajaran teaching factory. Hasilnya adalah guru mampu memberikan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh industri, siswa kompeten dalam kompetensinya cocok atau sesuai atau match dengan keinginan industri gitu, Bu. Nah, ini outputnya Pak, output bukan raw input ini. Oh, yang output. Sesudah proses itu output. Outputnya itu kalau guru sudah mengikuti pelatihan di sana, artinya guru memiliki wawasan tentang pembelajaran kejuruan. Ini jangan guru kejuruan, kan itu gurunya macam-macam. Ya. Guru aja. Guru aja, Bu. Guru Ya. SMK gitu ya. Ya. Nah, nanti guru biasa, nanti dia memiliki kompetensi sebagai guru kejuruan. Di raw input itu. Jadi guru, nah gitu ya. Guru memiliki raw inputnya ya, Bu. Bukan raw inputnya, output ini Bu, Pak, output. Kalau raw input cukup guru. Di sini, Pak. Di sini, Bu. Nah, cukup guru Ya. kalau output ya. Raw inputnya cukup guru. Raw input ini guru aja, jangan pakai guru kejuruan raw inputnya. Baik. Nah, ini prosesnya pelatihan guru magang di industri ya. Nah, ini bisa nanti dengan tadi perencanaan pelaksanaan ya, pelatihan dalam pelatihan. Ini raw inputnya guru memiliki kompetensi sebagai guru kejuruan. Ya. Nah, kan sesudah itu mereka dites mungkin ya kompetensinya. Ya. Nah, baik, betul. Guru memiliki kompetensi sebagai guru kejuruan. Nah, itu ya. Lalu outcome-nya apa? Ya. Atau bisa saja guru memiliki wawasan kurikulum kejuruan gitu, atau gimana? Guru memiliki wawasan tentang penyajian proses pembelajaran yang sesuai kebutuhan industri. Gitu. Ya, jadi guru, atau ya gitu aja, guru memiliki wawasan dalam, atau apa tadi? Guru berwawasan industri, Bu. Berwawasan bukan berwawasan industri, berwawasan apa coba? Pokoknya ke sana aja arahnya ya. Nah, baru nanti outcome-nya guru kompeten sebagai guru kejuruan. Kan gitu? Ya. Betul. Ya, nah, Bu. itu.
Kan ke sana arahnya, Pak, Iya, Bu. outcome-nya ya. Iya, ya. Nah, kalau ini kan guru berwawasan tentang magang di industri. Nah, berwawasan magang ya, Berwawasan, tentang magang iya. di industri ya. Jadi memperoleh pengetahuan tentang apa yang diinginkan oleh industri Iya. dalam proses Jadi pembelajaran. guru berwawasan Pembelajaran industri ya, Bu? bukan pembelajaran, tapi dia paham gitu. Kalau magang itu kumaha gitu. Oh, Kan seperti itu ya. di proses magangnya ya? Ya. Iya, magangnya. Karena itu Bapak prosesnya pelatihan magang kan. Siap, Bu. Guru berwawasan magang di industri gitu. Magang di industri atau apalah ya. Ya. Gitu. Tapi Ibu, yang saya inginkan itu adalah proses pembelajaran di sekolahnya, Ibu. Lah, Bukan. ini Bapak, makanya tadi saya tanya, Bapak mau bicara tentang gurunya, mau bicara tentang siswanya. Kalau tentang siswanya artinya guru itu bicara tentang pembelajaran guru di kelas. Kalau ini kan Bapak mau pelatihannya. Pelatihan gurunya dilatih di dunia industri agar dia mampu punya wawasan tentang magang. Dan pada akhirnya guru memiliki kompetensi sebagai guru kejuruan. Izin Ibu. Jadi Ya. latar belakangnya bahwa banyak keluhan dari industri bahwa siswa SMK itu tidak kompeten, tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Maka untuk memberikan agar siswa kompeten, kami memberangkatkan guru untuk magang agar proses pembelajaran di sekolah itu sesuai kompetensi siswanya dengan harapan industri. Nah, yang diharapkan adalah hasil magang itu dapat diterapkan di sekolah. Ini masih saya bingung juga bagaimana menuangkan dalam bahasanya gitu, Bu. Mohon izin. Ya, itu berarti outcome ya. Ya. Outcome-nya itu kan sesudah dilatih si guru itu dia punya wawasan tentang bagaimana cara mengajar siswa kejuruan. Ya, gitu kan? Iya. Nah, outcome-nya itu Betul, guru Bu. kompeten sebagai guru kejuruan. Iya. Nah, kalau kita mau melihat siswanya, artinya kayak di penelitian. Iya, nanti hasil penelitian dari penerapan yang diamalkan oleh guru setelah magang ya, Bu. Iya, karena kalau ini kan Bapak hanya bicara tentang gurunya aja ya, proses gurunya. Iya. Proses gurunya magang di industri. Jadi gini Pak, harus dipisahkan antara dua ya. Pertama ya mungkin guru itu pelatihan dulu agar dia punya wawasan untuk mengajar. Ya. Nah, kalau seandainya itu satu penelitian, nanti kalau penelitian berikutnya adalah siswa yang diajar oleh guru. Ya. Nah, jadi nanti siswana yang memiliki kompetensi di dunia industri nanti ya. Baik, itu. Nah, jadi ini Bapak mau yang mana dulu makanya? Saya ini kan S2 ya. Kalau S3 bolehlah berurutan gitu ya, tapi kalau S2 baik, yang saya inginkan itu guru memberikan pembelajaran kepada siswa itu sesuai dengan budaya industri, soft skill dan hard skill-nya sesuai dengan keinginan industri. Nah, diharapkan guru yang mampu mengajarkan seperti itu adalah guru yang sudah dimagangkan di industri itu. Ya, boleh saja ini outcome-nya itu guru memiliki kompetensi apa tadi? Guru kompeten sebagai guru kejuruan. Kejuruan. Ya. Ya. Kan guru kejuruan itu harus mampu memahami atau apa tadi kata apa Bapak apa? Memahami tentang apa? Pembelajaran pembelajaran teaching factory. Nah, ya. Mungkin ini ya di raw inputnya aja. Raw inputnya guru memahami tentang pembelajaran teaching factory. Nah, itu aja. Ya. Guru memahami pembelajaran model teaching factory ya. Nah, kemudian di sini outcome-nya itu tadi guru
kompeten Kompeten sebagai guru kejuruan. Cukup nggak itu? Cukup sepertinya, Bu. Cukup. Cukup ya. Karena kalau lanjut lagi kemampuan itu harus ada penelitian lagi, Pak. Ya. Iya, Bu. Cukup Baik. ini juga bagus lah. Ya, udah Baik. bagus. Iya. Nah, hanya Alhamdulillah. 7 Ya, koreksi lagi. Ada koreksi lagi, Ibu? Mohon maaf. environmental inputnya. Nah, ini kan kalau proses pelatihan itu sama ya, ada instrumental inputnya itu ada pelatih, ada aturan pemerintah, ada pelatih, ada sarana prasarana, ada kurikulum ya. Ya. Di instrumental, di environmentalnya itu, nah ini apa? Yang mempengaruhinya itu yaitu Ya. komitmen industri. Ya, kemudian apa lagi? Mungkin kan ada beberapa ya. Peraturan pemerintah juga ada, Bu. Kalau peraturan pemerintah kan di atas sudah. Ini lingkungan yang tidak bisa dikendalikan oleh Bapak. Kalau seperti ini, Bu. Oh iya, begini Bu, ada latar belakang khusus di sekolah yang bekerja sama dengan industri itu menginginkan mesin-mesin industrinya itu, mesin-mesin yang ada di sekolah sama dengan mesin-mesin standar penggunaannya di industri. Tapi berarti itu dengan industri ya komitmen. Iya. Makanya di atas itu di instrumental input ada sarana prasarana, Pak. Sarana prasarana ini dimasukkan aja seperti pembelajaran lah ya. Baik. Lalu environmental inputnya coba Bapak cari lagi apa ya yang mendukung proses ini. Itu bisa mendukung, bisa tidak mendukung. Menghambat ya sebetulnya input lingkungan itu. Ya, bisa ya. Kemudian tujuan ya Pak. Tujuan itu, nah tadi proses itu apa saja? Nah tadi seperti yang Pak Yus ya, ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada ini, kemudian ada apa lagi? Evaluasi, monitoring. Ada kendala dan solusi dan ada dampak, Pak. Nah itu dampaknya itu tadi nanti Bapak gali bagaimana guru itu mengajar. Nah itu. Baik, Bu. Ya kalau Bapak ingin tahu apakah guru itu tadi bagaimana cara mengajarnya ke murid. Nah, ini di tujuan itu ada dampak. Ya. Jadi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Atau boleh kalau ingin disingkat, tujuannya itu adalah proses pembelajaran proses pembelajaran teaching factory atau proses pelatihan teaching factory. Kemudian yang kedua kendalanya, ketiga solusi, keempat dampak. Dampak itu yang Bapak nanti ingin tahu bagaimana dengan dengan murid ya dampaknya. Ya. Jelas Pak? Jelas Bu. Terima kasih. Ya. Sangat membantu. Iya. Ya mudah-mudahan lah ya. Jadi ini ada. Ini juga untuk semua ya, bukan hanya untuk Bapak ini aja. Dan ini perlu ditegaskan bahwa dalam tujuan ataupun dalam perumusan masalah, dalam pembatasan itu kita tidak bicara teori, tidak bicara pengertian definisi, tidak. Tapi kita membatasi apa yang akan kita teliti gitu ya. Itu pengertian itu semua ada di bab 2 nanti ya. Tidak ada di sini. Ya, oke. Baik. Terima kasih banyak Ibu. Alhamdulillah saya akan mulai. Ya, ada gambaran ya. Ya, ada gambaran. Ada gambaran. Ya, terima kasih Pak Yuyus dan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berapa ini lagi pertemuan, berapa lama lagi? Sekarang pertemuan ke-6, Bu. Berarti ada 10 hari. Jam berapa sampai jam berapa? Sampai jam 10? Jam 10 nanti ada mata kuliah lagi, Bu. Mungkin jam 9.30, Bu. Waduh, 9.30. Ini udah mau 9.30 ya? Satu lagi ya. boleh? Boleh Bu, izin Bu. Satu lagi. Pak, boleh. Ini tadinya saya mau menjelaskan tentang ini ya, tentang apa? Tentang sumber data, cara pengambilan ini pengambilan sampel gitu ya. Tapi nggak akan keburu ya. Pak Bu, Boleh Bu, ini aja kayaknya Bu, disampaikan dulu Bu. Lebih penting untuk dulu aja yang mau Ibu sampaikan Bu, menurut saya. Betul Pak Tatang. Ya. Jadi tapi sudah saya siapa? Nanti dengan Pak Dr. Ujang Ujang Tepi sama Pak Dr. Rifandi, Bu. Oh.
Kasihan juga kalau kepotong ya waktunya. Bentar, saya coba di ini dulu ya. Saya coba ambil dulu ininya. Ini soalnya barusan kalau nggak dijelaskan ya agar semua juga paham ya tentang cara. Tapi bagus ada apa? Ada contoh yang dibuat oleh teman-temannya ya. Maka ini sudah bisa dibuka ini. Saya mau screen share. Sudah bisa dibuka. Nah, ya. Nah, ini bagaimana sumber data populasi dan sampel ya. Nah, ini saya kembalikan lagi ke sini ya. Waktu kemarin itu kan ada ini ya. Nah, kita prosedur penelitian dan analisis nanti belakangan ya. Paling tidak sumber data. Nah, ini dalam kuantitatif itu disebut populasi, tapi dalam kualitatif itu disebut situasi sosial ya. Situasi sosial itu ada tempat, ada aktor, ada orang, ada aktivitas ya. Nah, kita meneliti yang ada di dalam situasi sosial itu ya. Seperti tadi kan Pak Yuyus tentang apa namanya itu komunitas belajar. Itu komunitas belajar kan tempatnya ada. Tempat artinya wadahnya ada ya, organisasinya. Lalu orangnya ada, lalu aktivitasnya ada. Walaupun mungkin aktivitasnya itu tidak apa namanya tidak berjalan dengan baik ya. Tapi itu merupakan apa namanya yang akan diteliti situasi di dalam situasi sosial tersebut ya. Jadi apa masalah apa yang ada dalam situasi sosial itu ya. Sama dengan tadi Pak Wawan ya, Pak Wawan juga sama ya, situasi sosialnya itu di mana gitu ya, ada orang, ada tempat, ada activity. Nah, tapi itu situasi sosial itu bisa berada di mana-mana, di rumah, di kantor, di desa, di kota, di suatu negara dan lain-lain ya. Bisa organisasi, bisa tempat ya tadi ya, dan lain-lain. Jadi kita akan meneliti apa yang terjadi di dalamnya. Nah, pada situasi sosial peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas orang-orang tersebut yang berada pada tempat tertentu. Nah, tapi di sini tidak hanya orang, objek penelitian kualitatif itu bisa peristiwa alam, tumbuhan, binatang, kendaraan. Tapi itu membentuk tadi tetap 3 aspek tadi, walaupun mungkin di sini aspek orangnya diganti dengan binatang ya, misalkan. Nah, atau dengan tumbuhan, tapi tetap ada 3 aspek itu. Nah, yang di dalam 3 aspek itu yang akan kita teliti ya. Jadi bukan populasi. Nah, ini. Nah, penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu. Hasil kajiannya tidak diberlakukan pada populasi, akan tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang diteliti. Jadi di sini tidak apa, kalau itu kan kalau di kuantitatif itu kan generalisasi ya, generalisasi. Nah, tapi kalau dalam kualitatif itu tidak ada generalisasi. Paling hasil dari misalkan tadi dari sekolahnya Pak Wawan ditransferkan ke sekolah lain yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang diteliti ya. Tidak bisa digeneralisasi ya. Karena di sini kita tidak menggunakan populasi ya, tidak menggunakan populasi, tapi situasi sosial tadi ya. Jadi hanya ditransfer. Nah, di sini kalau kita lihat, nah ya, teknik pengambilan sampel itu, teknik sampling itu ada probability, ada non-probability. Nah, kalau probability itu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama pada semua unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Contohnya saja gini ya, ketika ini kan banyak di antara Anda itu yang punya pengalaman penelitian kuantitatif ya. Jadi dalam penelitian kuantitatif itu semua anggota populasi itu memiliki kesempatan yang sama. Hanya nanti apakah kita menggunakan secara random atau stratified atau apa ya, nanti itu yang menentukan ya, yang menentukan mana yang akan dijadikan sampel. Tapi semua yang ada di lokasi tersebut atau di tempat tersebut itu memiliki peluang yang sama untuk menjadi anggota sampel. Nah, sementara dalam non-probability sampling itu tidak semua kesempatan bisa diperoleh ya. Jadi tidak semua orang di dalam
apa namanya, situasi sosial itu mempunyai kesempatan yang sama. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang dipilih menjadi sampel, ya. Nah, kualitatif menggunakan yang non probability sampling, ya. Sementara kuantitatif menggunakan probability sampling. Nah, ini ya. Nah, ini kan kalau Anda mungkin sudah mengenal ya, probability sampling itu ada random sampling, ada proporsional, ada stratified, ada area sampling, ya. Ini artinya di semua tempat tersebut, semua tempat yang akan kita teliti, anggota populasinya itu memiliki kesempatan yang sama. Hanya tadi bisa diambil secara random, ya, secara proporsional, secara stratified, secara area. Ini saya yakin ini karena S2 ya, dulu S1 saya yakin ini sudah pernah dipelajari ya. Jadi tidak akan saya jelaskan ya. Silakan baca sendiri aja kalau yang ingin apa namanya mengingat lagi. Nah, kemudian yang non probability ini ada sampling sistematis, sampling kuota, sampling insidental, sampling jenuh, dan purposive dan snowball. Nah, dua ini yang paling sering digunakan untuk kualitatif. Purposive sampling dan snowball sampling. Ya, dua ini. Nah, purposive itu kita mengambil orang-orang yang memang berkaitan atau berhubungan erat dengan apa yang akan kita teliti. Misalkan tadi Pak Yuyus. Pak Yuyus siapa coba kira-kira yang akan dijadikan sampelnya? Yang jadi sampelnya anggota yang ada di Kombel itu, Bu. Iya, siapa? Guru yang ada di komunitas Kombelnya, Bu. Ya, kepala sekolah? Jadi tidak. Kepala sekolah bisa masuk. Kepala sekolah, guru. Ya. Guru itu apakah semua? Tidak semua, Bu. Hanya yang ada di, karena Kombel itu sifatnya ada kepengurusannya. Ya, mungkin pengurusnya, ya. Ya, pengurus Kombelnya. Jadi ketuanya gitu misalkan, ya. Atau mungkin nanti salah satu guru anggotanya bisa saja, ya. Kemudian siapa lagi? Itu harus ada gambaran ya sebelum ke lapangan, walaupun nanti sesudah di lapangan itu akan ada tambahan. Tapi sebelum ke lapangan itu kita punya gambaran dulu kira-kira siapa yang akan dijadikan sampel gitu ya. Karena kalau penelitian kualitatif itu bisa saja kita memperkirakan sampelnya ini atau narasumbernya ini ternyata ketika di lapangan bukan itu, jadi ada perubahan. Mungkin ada tambahan. Dan tambahan ini disebut snowball sampling. Artinya apa namanya bergulir gitu ya, tadinya dari satu apa namanya informan, lalu ternyata ada informan lain yang lebih tahu dan yang bisa melengkapi, kemudian kita ambil informan itu, kemudian ada lagi yang lain, ambil lagi informan itu. Jadi memang bergulir sehingga makin lama makin banyak informannya. Nah, ini dalam penelitian kualitatif itu tidak disebut sampel ya, tidak disebut responden, tapi sumber data atau informan. Ya, sumber data atau informan itu mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tapi juga dihayatinya. Lalu mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang sedang diteliti. Mereka yang memiliki waktu memadai untuk dimintai informasi. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil buatannya sendiri. Jadi ada yang suka pura-pura kan ya. Kalau di wawancara itu dia ngomong tapi tidak sesuai dengan apa yang ada. Tapi dia itu hanya mengada-ada gitu ya, mengada-ada atau ngarang gitu ya. Nah itu mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga lebih menarik untuk dijadikan semacam narasumber. Ini mungkin cukup asing itu maksudnya begini. Tadinya mereka itu tidak diperkirakan bisa menjadi informan, ternyata itu menjadi informan yang penting gitu ya, bisa saja terjadi seperti itu ya, bisa terjadi seperti itu. Misalkan tadi Pak Wawan misalkan di dunia industri, mungkin Pak Wawan itu hanya tertuju pada ininya ya, pada apa namanya, pada pengelolanya ya, pengelolanya atau di apa pengelola pelatihannya atau pada instrukturnya. Tapi ternyata ada juga narasumber ataupun informan ya, informan yang bisa orang di lingkungan industri itu yang bisa memberikan tambahan informasi yang berarti gitu ya.
Katakanlah misalkan siapalah ya yang kira-kira bisa tapi dia itu sebetulnya tidak jadi pelatih, tidak jadi instruktur, tapi dia itu ternyata memiliki informasi yang cukup yang cukup banyak, yang bisa menambah informasi yang diperoleh oleh Pak Wawan ya sebelumnya gitu ya, itu bisa menjadi narasumber. Nah, jadi di sini dalam ini saya lupa belum menggambar ya, ini tentang purposive sampling dan snowball. Purposive tadi gitu ya, pemilihannya itu seperti ini. Nah, lalu snowball itu yaitu tadi, misalkan saya ketika akan memasuki lapangan, misalkan ya, saya hanya ketua, misalkan Pak Yuyus tadi hanya ketua itunya saja, siapa ketua, atau hanya kepala sekolah dan ketuanya saja gitu ya yang akan dijadikan informan. Tapi ketika datang ke dalam, ternyata menurut si ketuanya atau menurut kepalanya, coba tanya ke Anu, coba tanya ke Anu yang memiliki informasi lebih lengkap. Mungkin ketuanya juga coba tanyakan ke ini ya, ke mana, siapa, ke anggota yang selama ini aktif itu bagaimana ya, jadi mereka bisa memberikan penjelasan yang lebih banyak. Nah, itu artinya Pak Yuyus itu harus menghubungi anggota kelompok belajar itu untuk memperoleh informasi tambahan yang memang akan melengkapi informasi yang diperoleh. Jadi kemungkinannya itu besar gitu ya untuk bertambah. Karena begini, wawancara itu beda dengan angket. Kalau angket itu jelas ya, angket itu di sana sudah jelas, katakanlah ada opsi jawabannya A, B, C, D itu ya, E bahkan mungkin ya. Nah, tapi kalau wawancara tidak. Wawancara itu hanya berupa rangkaian pertanyaan ataupun daftar pertanyaan ataupun pedoman pertanyaan, di mana dari pedoman wawancara itu kita bisa mengembangkan lagi ketika di lapangan. Ya, misalkan ketika di pedoman wawancara itu kita hanya bertanya A, tapi ternyata dalam A itu ada yang lebih jauh lagi, ya kita kembangkan lagi pertanyaan itu. Ya, makanya itu hanya pedoman aja disebutnya pedoman wawancara, tidak angket, tidak tidak seperti angket ya, angket kan sudah pasti gitu ya. Nah, saya ambil contoh misalkan saya bertanya pada ini ya, pada pada informan, Pak, Bapak kawitna di mana? Misalkan berasal dari mana Bapak? Oh, saya asalnya dari Cianjur misalkan. Nah, itu sementara di pedoman wawancara itu hanya itu ya, berasal dari mana. Nah, tapi ini si peneliti itu penasaran Cianjurnya sebelah mana, Pak? Oh, saya Cianjurnya sebelah ini. Wah, mungkin si Bapak itu cerita ini. Kemudian dia juga cerita mungkin yang ada kaitannya dengan kehidupan di sana. Kebetulan mungkin si peneliti ini akan berbicara tentang sumber daya manusia. Nah, itu dikembangkan lagi si pertanyaannya itu. Jadi bertambah banyak ya. Oleh karena itu wawancara itu hanya disebut pedoman wawancara ya. Tidak halnya seperti angket, daftar pertanyaan penelitian, tidak ya, pedoman wawancara. Nah, itu dalam purposive sampling ataupun snowball itu seperti itu nanti. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif itu tidak halnya seperti kuantitatif. Jumlah pesertanya atau jumlah sampelnya itu banyak, tidak. Dalam penelitian kualitatif kan minimal itu berapa orang. Kemudian kalau dari sekian ribu ataupun sekian ratus, berapa persen yang harus dijadikan sampel misalkan. Kalau di kualitatif tidak bisa seperti itu karena berat ya. Kalau kuantitatif kan bisa hanya mengejar jawaban mereka dengan mengirimkan angket, bisa lewat pos, bisa dikirim oleh siapa atau dibagikan oleh siapa, tidak oleh peneliti. Nah, tapi dalam kualitatif wawancara itu tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, harus peneliti itu sendiri melakukan wawancara karena peneliti itu disebut human instrument, jadi instrumen manusia. Jadi dia yang akan mengembangkan pertanyaan itu di lapangan nantinya, ya nantinya. Tidak dibuat dulu di sebelumnya, tapi tergantung dari jawaban mereka, lalu dikembangkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya sehingga itu bisa melengkapi atau bisa lebih mendalami si peneliti itu, ya apa yang ingin diperolehnya. Ya.
Jadi dalam purposive sampling itu tidak banyak nanti, hanya beberapa aja yang diperlukan dan yang mampu memiliki informasi ya serta data yang bisa melengkapi apa yang Anda tuju ya, apa yang peneliti inginkan gitu ya, seperti itu. Nah, jadi itu bedanya dengan penelitian kualitatif. Jadi jangan harap penelitian kualitatif itu 30 orang, nggak bisa itu ya, nggak bisa, nggak mungkin lah. Hanya beberapa orang saja nanti ya, tergantung dari tadi purposive itu, kepentingannya untuk apa gitu ya, kepentingan untuk apa dan apakah orang itu tahu tidak. Sementara kalau kuantitatif itu kan dibagikan, walaupun misalkan latar belakang orang itu apa, tapi dia bisa masuk sebagai anggota anggota populasi yang memungkinkan menjadi anggota populasi yang memungkinkan dipilih sebagai anggota sampling nantinya ya. Seperti ginilah. Ini kita survei ya. Survei itu bisa kuantitatif ya. Memang kuantitatif kalau survei itu ya. Katakanlah Anda ingin mengetahui kepuasan mereka, kepuasan si pelanggan toko atau kepuasan si orang yang datang ke toko terhadap pelayanan di toko itu ya. Nah, kita tidak tahu apakah itu pelanggan atau bukan ya. Kita sebarkan aja angket pada mereka yang masuk ke toko itu. Misalkan ke mall gitu ya. Orang yang masuk ke mall itu kita sebarkan aja angket. Apakah orang itu baru kali itu masuk ke mall atau memang sudah berulang kali atau memang terpaksa diajak ya, terpaksa dia. Kita tidak tahu. Tapi mereka datang ke toko itu seolah-olah mereka itu akan membeli ya dan lain sebagainya. Nah, nanti kita pilih secara random misalkan berapa orang dari itu yang akan menjadi sampel kita. Nah, kalau di kualitatif itu tidak bisa seperti itu. Harus tahu dulu apa ini sampel ini diperlukan atau tidak, bisa memberikan data dan informasi yang memadai atau tidak. Ya itu ya yang penting. Ya. Jadi ini baru sampai sini ya, kita belum hanya bicara tentang itu saja tadi ya. Sumber data, populasi dan sampel penelitian. Nanti tentang alat pengumpul data analisis nanti ya untuk yang akan datang. Nah, sampai di sini dulu ada yang akan bertanya, silakan. Oke, baik. Izin Bu, Dokter saya Ya, bertanya terkait dengan tadi teknik sampling. Artinya nanti ketika kita ingin mencari informan sebagai sumber pertanyaannya, kita tentukan dulu mungkin ya ada pertanyaan baku yang jadi pembuka mungkin gitu ya Bu Dokter ya. Dan nanti ketika di lapangan bisa jadi malah jadi pertama pertanyaan seperti itu ya yang akan kita lakukan. Ya, kita membuat panduan wawancara itu Pak. Oh, panduan wawancara. Panduan wawancara. Jadi kita membuat apa saja yang akan ditanyakan. Baik, tapi Bapak jangan kaget kalau di lapangan ternyata menemukan jawaban yang memang menarik dan perlu didalami. Nah, Bapak bisa dikembangkan lagi pertanyaannya. Ya, misalkan gini, Bu Dokter, saya kan mengkaji tentang manajemen kombelnya. Dan saya akan fokus bagaimana pada proses manajemen itu. Maka pertanyaan awal itu adalah terkait dengan poin-poin tentang proses manajerial. Nah, mungkin itu yang sebagai pertanyaan pembukanya mungkin ya kepada audiens nanti, kepada informan itu ya, Bu Dokter ya. Ya, misalkan ya sesuai tujuan ya, kita tanya dulu, Bu, bagaimana perencanaan di sini gitu atau Pak, bagaimana perencanaan ini kelompok belajar. Oh, perencanaannya begini gitu ya kata si Bapak itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi melibatkan siapa saja Pak itunya perencanaan di kelompok belajar, karena mungkin si Bapak itu mengatakan bahwa oh dalam perencanaan ini Pak kepala sekolah begini. Oh, siapa lagi Pak yang dilibatkan? Padahal di pertanyaan panduan wawancara tidak ada. Tapi karena ada jawaban yang menarik ya kita lanjut gitu, itu bisa dikembangkan lagi sehingga menambah informasi yang kita butuhkan. Ya. Baik. Siap. Ya? Berarti kalau gitu efektif kalau kita langsung terjun ya Bu Dokter ya. Langsung kita si peneliti ketemu dengan informannya, nggak bisa via instrumen formulir atau apa, nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke, baik. Karena hanya kualitatif. Betul, kalau yang meringankan itu adalah samplingnya tidak ditentukan seperti pada kualitatif ya, harus 30. Kita bisa random, misalkan saya SLB di tengah kota, pinggir atau di pusat kota. Mungkin gitu Bu Dokter ya yang bisa kita ambil sampling. Ya. Bisa seperti itu. Jadi kita lihat nanti kan lingkungan budaya kan mempengaruhi tadi ya kelompok belajar. Betul, nah, itu bisa sebagai environmental input.
Jadi Baik. lingkungan budaya masyarakat ya, lingkungan masyarakat lah, lingkungan masyarakat. Bisa di tengah kota, bisa antar kota dan ini, bisa di pinggir kota, bisa Baik, di perbatasan. Ya yang rada ke desa gitu ya, yang Iya, kondisinya seperti di desa. Ya, bisa seperti itu. baik. Nah, nanti di Kalau sana dipilih siapa aja yang akan jadi informan. ya Ya. sedikit teknis Bu Dokter, misalkan saya tuh di cabang dinas 7 ada 2 kota dan 2 jenjang SLB dengan SMA. Artinya saya punya informan itu sebanyak 6 mungkin ya. SLB 3 lokasi di pinggir desa, di pusat sama yang di tengah. Termasuk juga SMA gitu Bu Dokter ya sebagai ininya. Jadi ada 6 yang nanti bisa saya kunjungi sebagai bahan sumber informasinya mungkin ya. Gitu Bu Dokter. Bisa seperti Oke, itu, bisa baik. seperti itu, ya. Bisa seperti itu. Nah, nanti di satu sekolah itu berapa orang yang mau diwawancaranya gitu ya. Oh, Nah, itu ya. Di sekolah ini berapa, sekolah ini berapa, sekolah ini berapa ya. Jadi nah, kalau seandainya 2 kabupaten kota ya betul, 2 jenjang SLB SMA. SLB SMA ya. Ya. Bisa saja ini Pak, bisa saja nanti SLB di sini. Ya bagusnya sih memang tadi 3 ya, 3 itu jadi ketahuan itunya kelompok belajarnya kenapa. Atau bisa juga hanya SLB SMA, di sana juga SLB SMA. Jadi hanya 4, bisa hanya 4. 4 lokasi Bu ya? 4 sekolah di Sekolah, 2 4 kabupaten sekolah. kota. Ya, 4 Ya. sekolah. Artinya begini, tapi di sekolah yang akan dipilih itu kita akan melihat yang berhasilnya atau yang tidak berhasil. Nah, untuk perihal itu kan di sini dianggapnya kita belum mengetahui walaupun datanya ada Bu Dokter, data sekolah yang secara Berhasil. rekaman rapor ada, hanya kan anggap kita belum nih, apakah perlu kita memang punya data dulu gitu. Kalau saya sendiri ada Bu, datanya ada. Harus untuk latar belakang ya perlu ada data. Tapi gini Oke. maksud saya, apakah Bapak mau melihat kelompok belajar yang berhasil atau yang tidak berhasil? Keduanya Karena boleh. begini, Ya. Pak, kalau yang tidak berhasil banyak, tapi yang kalau berhasil jarang. Betul. Nah, Betul. kalau kita bisa masalah itu bisa positif kan ya, bisa positif, bisa negatif. Nah, kita kalau positif artinya kita menggali dari sekolah yang memang berhasil. Bagaimana kok mereka bisa berhasil gitu? Nah, ini bisa nanti dipublikasikan kepada yang tidak berhasil. Ini loh yang sekolah berhasil itu melakukan ini gitu. Kalau ada kendala itu solusinya begini sehingga dampaknya bagaimana. Ya. Nah, itu bagus seperti itu. Atau kalau Bapak mau hanya di satu kabupaten kota misalkan ya, Bapak lihatnya yang berhasil dan tidak berhasil bisa itu. Oke. Katakanlah SLB yang berhasil, SMK yang berhasil. Lalu SLB yang tidak berhasil, SMK yang tidak berhasil. SMA. Itu bagaimana gitu ya. Mengapa mereka tidak berhasil dan mengapa mereka berhasil? Misalkan seperti itu. Baik. Nah, sebagai data awal saya tuh punya ini Bu Dokter, punya 10 sekolah yang memang dari segi nilai raport pendidikannya terutama untuk literasinya tuh di bawah perlu dibenahi. Itu ada datanya baik SLB, SMA ataupun SMK. Nah, mungkin kalau berdasarkan data bisa untuk perbaikan kombelnya itu bisa menggunakan itu Bu Dokter. Yang memang yang bermasalah gitu ya yang dikaji Ya, itu. kalau ngambil yang bermasalah. Tapi sebaiknya di kota itu juga ngambil yang berhasil. Ada tidak yang berhasilnya? Ya, baik. Itu ada juga ya. Nanti kelihatan ini berhasil karena dia mampu mengatasi solusi kendalanya itu dengan gini. Tapi di sini tidak berhasil. Nah, kenapa? Karena bla 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 bla. Nah, itu bisa kelihatan nanti ya. Oke, siap. Jadi dilihat dari yang berhasil dan yang tidak berhasil. Bisa saja di satu kabupaten kota tapi 4 sekolah misalkan ya. 4 sekolah yang berhasil, tidak berhasil, SMA yang berhasil dan tidak berhasil, SLB yang berhasil dan tidak berhasil. Kita lihat bisa seperti itu. Bisa saja. Ya. Baik, nuhun Bu Dokter. Mangga. Izin bertanya. Mangga, silakan. Yang tadi terkait dengan yang sekolah berhasil, yang tidak berhasil, yang tadi oleh Pak Yuyus Bu, itu nanti penerapan di di proposalnya itu di bagian mana Bu ya?
Di proposalnya mah nggak dimasukkan di ini, tidak usah dimasukkan di judul ya. Di judulnya itu hanya di SLB dan SMK di mana gitulah ya. Nah, nanti berhasil tidak berhasilnya dalam bab 4. Kalau di proposal itu paling di dalam ini metode penelitiannya. Jadi apa namanya? SMA ataupun lokusnya ya, lokus dan fokus. Lokusnya itu di mana? Nah, lokusnya itu di SMA ini dan di SMA ini. Alasannya mengapa? Karena SMA ini berhasil dan SMA ini tidak berhasil. Jadi kita ingin mengetahui kenapa mereka tidak berhasil. Lalu misalkan di SLB juga begitu sama ya. Jadi itu nanti di apa namanya? Mode prosedur penelitian. Kalau tidak salah ada ya prosedur penelitian atau apalah. Tapi di sini nggak ada ya di proposal. Harusnya mah ada prosedur penelitian. Sebentar saya cek dulu. Jadi kalau pengambilan masalah itu atau pengambilan lokasi itu harus ada alasannya mengapa itu diambil. Ya, misalkan mengapa Pak Yuyus ngambil sekolah A, misalkan apa alasannya? Mengapa mengambil sekolah B, apa alasannya? Ya. Kalau ingin nggak ribet, memang kita melihat yang berhasil semua atau yang tidak berhasil semua. Tapi yang tidak berhasil semua mah untuk apalah? Karena kita justru butuh informasi dari yang berhasil gitu. Apa yang mereka lakukan sehingga berhasil gitu. Ya. Berarti Ibu nanti ujung-ujungnya itu menerapkan dari hasil yang berhasil ke yang belum berhasil gitu Bu ya? Iya, Dan itu ujung-ujungnya itu bisa jadi informasi ke yang belum berhasil. Jadi mungkin Bapak bisa membuatnya di jurnal nanti ya, sehingga ada informasi untuk khalayak ya. Atau mungkin Bapak bisa juga ada seminar misalnya yang ada kaitan dengan itu, kemudian di sana ngisi sebagai narasumber gitu ya. Ternyata ketidakberhasilan itu karena ini, tapi toh ada yang berhasilnya karena ini. Nah, itu kan bisa jadi bahan apa namanya? Informasi untuk yang lain. Bahkan bisa dibikin buku itu ya kalau mau. kalau misalnya Bu kan saya tuh implementasi kurikulum Merdeka Bu ya, sasarannya itu Ya. ke guru Bu. Mhm. Tapi misalnya nanti jawaban guru itu ada misalnya apa karena Pak sarana dan prasarana di sekolah kami belum siap, berarti nanti itu bisa jadi bahan untuk diangkat Bu, sarprasnya. Iya bisa, itu kan kendalanya nanti. Kendalanya itu diantaranya sarpras, apalagi nanti kan banyak. Itu bisa di dalam wawancara nanti. Kalau di dalam tujuan penelitian dan pertanyaan kan garis besarnya saja. Nanti di dalam wawancara itu kita kembangkan. Ya. Siap, berarti tanpa mengubah judul jadi ke arah sarana prasarana Bu ya, ke SDM aja. Tidak, tetap aja. Kan tadi proses pembelajarannya ya. Ya. Ya udah proses pembelajaran, tapi di dalam proses pembelajaran itu kan ada 8 standar pendidikan. Nah, itu kan dimunculkan nanti ya. Nah, Siap. ya. Terima kasih banyak Bu Dokter. Kalaupun mau, itu nanti khusus aja sarana prasarana bisa aja digali itu. Jadi tidak kemana-mana kalau judulnya mau sarana prasarana. Jadi kita tidak bicara gurunya, tidak bicara kurikulum, tidak bicara apa-apa gitu. Bisa aja manajemen sarana prasarana. Nah, tapi kan itu hanya salah satu saja dari ketidakberhasilan apa namanya kurikulum Merdeka ya. Sebetulnya banyak lagi kan yang membuat ketidakberhasilannya. Ya, enggak. Ada lagi? Ada lagi atau sudah cukup? Tapi kira-kira itu ya, kira-kira itu untuk pengambilan sampel ya. Nanti yang akan datang mungkin saya juga minta dari ini apa namanya mahasiswa untuk menyampaikan ini sudah sampai ke sini ya, sudah sampai ke sumber informannya siapa, bagaimana. Nah, nanti kita bicara tentang analisisnya seperti apa ya, analisis data. Dan apa namanya metode pengumpulan data dan analisis data karena beda dengan ini ya, dengan kuantitatif ya, beda dengan. Ibu punten Bu, Mangga. berkaitan dengan tugas yang minggu kemarin untuk latar belakang sama perumusan masalah, saya belum upload ke Litera, saya lupa sama sekali Bu. Gimana ya Bu ya? Ada apa ya toleransi atau gimana Bu? Padahal nggak bisa masuk? saya nggak ngeh, ternyata berbatas waktu, padahal sudah diselesaikan tepat waktu gitu tugasnya. Iya, berbatas waktu. Nanti gini aja lah, masukkan ke ini aja lah, ke
dikumpulkan ya oleh Pak Yuyus yang terlambat itu nanti dikirimkan sama saya ya. Kalau bisa mah masukkan ke inilah ke apa tuh namanya? Google Drive, Bu. Ya. Google Drive. Google Drive. Nah, Google Drive. Ke Google Drive aja dikirimkan ya, ke Google Drive dikirimkan. Jadi nggak hilang. Kalau di WA itu kan cepat hilang, kalau di Google Drive ada dikumpulkan kalau yang terlambat ya. Tapi kalau yang tidak terlambat ya tidak apa-apalah. Paling tidak ada catatan di saya bahwa yang bersangkutan sudah memasukkan gitu ya. Dimasukkan aja ya Pak Yuyus ya. Baik, Bu. Nanti saya coba fasilitasi. Ya. Nah, terus Pak Yuyus kemarin itu ada pertanyaan dari Pak Yuyus, Bu, bisa nggak konsultasi? Maksudnya gimana? Ya, via WhatsApp, Bu. Kalau misalkan di tengah-tengah di luar jam kuliah, kan suka keidean, oh ya saya mau bertanya gitu. Jadi langsung mengirimkan di WhatsApp gitu, Bu. Di WhatsApp. Di grup kelas. Emang kadang-kadang di WhatsApp itu bisa salah informasi ya, bisa apa? Bukan salah informasi, miskomunikasi. Maksud saya misalkan kemana, ternyata Bapak persepsinya kemana gitu ya. Nah, itu yang saya khawatirkan ya Pak ya. Karena ini untuk disertasi untuk tesis. Jadi kalau boleh saja sih kapan waktunya ya, bisa aja misalkan di luar jam kuliah Bu ingin ketemu gitu ya, tapi lewat Zoom. Boleh saja sih untuk. Oh iya. Paling nanti Bu izin kalaupun teman-teman ada pertanyaan, kita kumpulkan dulu saja Bu ya. Nanti ada sesi khusus di luar jam kuliah kalau mendesak teman-teman ingin bertanya, nanti saya izin ke Ibu mungkin Bu ya gitu ya. Iya bisa, nanti kan ada Zoom khusus lah untuk tambahan gitu ya. Terima kasih. Karena khawatirnya kalau lewat WA itu nanti salah persepsi gitu ya. Kalau gini kan enak ya bisa diskusi. Oh gini gitu ya. Bu boleh satu lagi Bu? Ya apa Pak Yana? Boleh saya mau share screen Bu? Apa bisa nggak Bu? Maksudnya? Mau share screen? Oh boleh. Share screen yang tadi? Yang saya Bu, penelitian saya. Ini waktunya gimana? Masih ada nggak? Ini udah habis. Ini overlap ini Pak Yana. Jam 10. Waktunya. Waktunya habis. Ya. Udah habis ya? Ya Bu. Habis Bu. Betul Bu. Tuh kumahanya. Ya nggak apa-apa Bu. Mudah-mudahan kalau ke kampus bisa ada waktu ya Bu ya. Bertemu boleh. Kalau ke kampus itu, saya kalau hari Sabtu itu ngajar dari jam 8 sampai maghrib Pak. Jadi nggak ada jeda ya. Jadi jam 10 isi lagi masuk. Sekarang ini mau masuk ke kelas lain lagi. Jam 12 masuk lagi. Pada asar masuk lagi. Jadi nggak ada waktu gitu ya. Nggak ada waktu. Makanya Pak Yuyus saya tawarkan silakan lah. Kalau mau di luar jam kuliah ya. Mungkin nanti Bu ya saya kolektifkan dulu Pak Yana ya. Nanti dikolektifkan. Kita ada jeda waktu tertentu. Dan dispesifikan pertanyaannya biar nanti pembahasannya bisa langsung lebih to the point ke yang ditanyakan. Mungkin gitu Bu ya. Ya. Bisa seperti itu ya, boleh. Jadi waktunya nanti kita sepakati kapan gitu lah ya. Iya Bu, terima kasih. Ya, mangga. Ya, mangga kalau tidak ada apa-apa lagi, ini sebentar saya ini dulu ya. Ini Pak Agus mungkin sedang ini ada halangan ya ke mana? Ada acara di kampus. Kalau saya udah nggak jadi ini lagi, nggak jadi pejabat lagi, jadi tidak harus ikut kegiatan-kegiatan khusus kampus. Nah, sebentar ya. Ini saya harus foto ini dulu. Screenshot. Ini banyak juga ya yang hadir ya. Nah, ini semoga nanti yang jelas gini ya, Pak, pas masuk semester berikutnya itu sudah memiliki desain dan itu nanti tinggal di proposal itu tinggal diseminarkan ya, diseminar. Karena nanti itu masih ada pilihan di kita itu apakah mau jurnal atau mau tesis ya. Kalau mau tesis baguslah, mereka yang mau melanjutkan ke S3 lebih baik tesis ya sehingga memahami tentang penelitian. Tapi bagi mereka yang mungkin ingin dibujeng enggalna ya boleh aja jurnal, tapi jurnal itu cukup mahal juga sih. Kalau menurut saya sih mendingan tesis lah biar ada pengalaman ya. Mendalami di lapangan. Ya. Dan jurnal pun harus hasil penelitian sebetulnya. Sama aja kan. Jurnal pun hasil penelitian,
kemudian dari hasil penelitian diangkat jadi jurnal. Sementara kalau hasil penelitian ya sudah aja hasil penelitian dan itu jadi milik kita ya, memang sendirian. Ya, itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai bertemu lagi minggu depan ya, masih luring ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Bu Dokter. Nuhun Bu Dokter. Waalaikumsalam. Masih daring mungkin ya, bukan Sadayana masih daring. teman-teman langsung gitu lebat room hijina deui bilih Pak Ahmad. Iya. Oh, siap. Kelompok 2 nanti yang jadi moderator siapa ya? Oh, bagian Kelompok tugasnya satu. Pak, saya aja. Kelompok 2 ya. Oh, Pak Kelompok Tatang ya? Ya, saya udah ditugasin Bu Nitro, Bu Timur, Pak Nitro sama Kang Erwin. Katanya harus saya yang itu moderator, insya Allah. Oke, baik, siap. Siap, Pak Yana, betul. Pak Yana. Halo Pak Yana. Siap. Nanti Pak Yana yang memaparkan rumusan yang itu ya, kalau sama mengangkat masalah buat presentasi, biar bagi-bagi tugas. Bikin masalah. Kan tayang sekarang kita teh hari ini teh tampil. Oh, siap. Kayak ieu heula nu kata mindset pikeun. Linknya sama nggak Pak Ketua? Ya, Linknya sama dengan untuk yang Pak Ujang? Cuma Pak Sep. Zoom-nya sama nggak ini? Oh, Benten. Bentennya. Kang Imam bentennya. Kang Imam. Ada absen lah, tadi absen, hari lab absen. Pilih pelatunya, Lip. Berarti Ayo, ya, semangat. Yo, lip, Assalamualaikum. Ya, nuhun Waalaikumsalam. semuanya. Lajang. Oke, mana? Pak Atep asa teka tinggalnya, Pak Atep mana? Assalamualaikum Pak KM. Waalaikumsalam. Mangga Ibu Henen mangga. Mumpung masih dibantos. mohon bade naroskeun kieu Pak. Upami tugas yang barusan Bu Ika itu ya, kalau dari beberapa pertemuan yang saya tangkap, beliau itu menekankan kalau bisa penelitiannya lebih dari satu tempat gitu ya. Ya, targetnya betul. Nah, tapi Lokasi. apakah ini memang bergantung jenis permasalahan atau penelitiannya, atau memang untuk semua gitu ya kira-kira? Ya, kami ini ngamat tipikalnya tergantung Bu. Kami abdi kan ya kan namanya 2, abdi kasusnya namanya udah cabang dinas beda kota kabupaten. Nah, paminu sifatnya skop lokal itu di satuan pendidikan saja atau di LPK gitu. Bisa jadi itu ya hanya mengkaji itu aja, mengkaji di satu LPK itu saja atau di sekolah itu aja. Hanya yang di pertanyaannya nanti Bu Dokter bakal mengizinkan atau tidak gitu. Khawatirnya si penelitian terlalu sempit kajiannya. Pami Bu Henen bade naon masalahnya Bu Henen kasusnya? Tadi teh bade ieu Pak tugas Bu Ika mah perkawis strategi peningkatan mutu pada bidang kompetensi lulusan di SMK. Nah, itu apakah misalnya harus 2 sekolah misalnya berbanding misalnya saya mau fokus 1 sekolah aja gitu kan ari Bu Ika ninggal temuan teh harus beberapa tempat ya. Ya. Kami ninggal judul Bu Henen mah eta kedahna Bu tidak 1 sekolah Bu. Ada sampling karena kan masing-masing sekolah punya budaya dan karakter yang berbeda-beda. Siap. Jadi abdi apa istilah nama persiapan 2 tempat lah gitu ya atau lebih dari 1 sekolah ya. gitu ya. Betul, nanti dibatasinya itu areanya di mana. Seperti abdi kan Bu di cabang dinas 7 langsung di ini kenapa terlalu sempit atau itu mah abdi disebatkeun Bu. Itu teh terdiri 2 kota kabupaten. Oh iya, nah seperti gitu. Jadi nampaknya Bu Dokter IKT minta yang luas kupannya tidak. Kalau sempit mah bakal ditolak panginten gitunya. Karena ketika saya melemparkan cabang dinas 7, beliau belum ngeh bahwa itu teh 2 kota kabupaten, sempat ditolak tadi awalnya. Ketika saya jelaskan Bu, itu 2 kota kabupaten Cimahi Bandung gitu. Mulai ngeh, oh ya kalau gitu mah boleh katanya. Bisa. Gitu Bu Henen. Ya, siap. Berarti prepare aja mungkin lebih dari ya. Mohon Bu, Ibu atau saya atau cabang dinas 7 oke Bu sami Cimahi. Hanya Ibu hanya SMK saja gitu Bu. Iya, ya, oke. Iya, mangga. Mohon ya Pak Ketua. Ya, Pak Imam. Ari anu ku abdi ditangkap mah tadi teh leres anu ti awal perkuliahan oge nya Bu Ika teh hoyongna urang teh ulah 1 wilayah banyak apalagi kalau 1 lokus mah sepertos SMA mana gitunya leres tadi
Kak masukan oke kanggo Bu Hen-Hen kan anu bieu lebih jelas deui Pak nya. Barusan teh abdi oge rencana di KCD 8. Tah mung tadi saur Bu Dokter Ika kan minimal 4 sekolah punya. Berarti panginten 4 sekolah teh 2 sekolah yang berhasil pengintennya implementasi Ya. apa gitu tergantung tema kita dan 2 sekolah yang belum berhasil penginten gitunya. Pami tadi mah itu Bu Dokter teh mengarahkan ke topik abdi gitu. Berhasil tidak sebetulnya mah gini, bisa lokal area sekolah kalau bicara kombelnya berhasil tidak berhasil, tapi kalau bicara areanya nanti bisa sekolah yang di pinggir dan di pusat kota gitu. Beda sudut pandang namanya teh. Mohon sudut pami area mah biasa tengah kota, pinggir kota atau di paling ujung gitu yang paling ujung kota biasa gitu. Ngan tadi seperti nama kedah wawancara heula apanya demi Ya, mendapat langsung terjun heula, mohon. harus Langsung terjun. ke lapangan. Siap, siap. Ya, siapa turun Pak Imam, tambihanna. Mohon turun Bu Henen. Ayo Kang urang kana Kang Imam, engke kumaha kumaha, Pak? skenario urang, kumaha engke ayeuna skenario. Ya itu Pak Atepna teh aya dinya. Nya maksa abdi kieu, abdi toh yang bagi-bagi tugasnya tong ku abdi wae gitu. Sok we Mohon gitu, dah syukur santai. Pak. Abdi mah bagian ngajawab we gitu. Tapi nanti penyajian, moderator sama itu mah sok ku bade ku Kang Imam, bade ku Pak Ya, Atep atau abdi Payana. penyajian lah. Mohon abdi Abdi teh penyajian. izin pas mau jadi KM terus tampil wae jadi asa taraos Mohon. gitu. Suas distribusi. Atau abdi iya atunya bab hiji we atunya apanya bari pembukaan pinten. Tap biasa atau tapi kieu Kang Imam tuh yang rumusan masalah sama itu nih kan abdi memunculkan masalah dulu nih. Nanti dimantapkan tuh Kang Imam gitu. Komik itu kumaha? Mohon siap, mohon. Ya, atau moderatorna tong ku Kang Imam tapi ku Payana komik itu kumaha? Kang Imam mah fokus we ke itu Bab ke hiji gitunya. mohon bab hiji anu latar belakang rumusan masalah sama itu. Nah, abdi mah ke membangkit nanti memantik dari permasalahan dulu gitu. Komik itu kumaha? Siap atuh mohon kieu we atulahnya kan tapi kan moderator ku patatang deui nya. Nya opening na teu sawios. Opening siap. Opening moderator ku patatang, tapi opening na yang mengatur diskusi kita tuh pengatur diskusinya pembukaanna gitunya mangga kusaha bade ku Payana. Oke, kita akan dibagi bisa setelah dilempar ku patatang teh dilempar ke kelompok kitanya. Nah, mungkin yang membuka alur komunikasi kelompok kita teh ku Sanes gitu, ku Payana, tapi ku Patep gitu. Kita yang memaparkan pamik itu kumaha nya. Siap saya Pak gitu kita oge lah. Pada Atau saya nanti kontribusi sepertos, gitu Pak, semua aktif. atau kamari kan sepertos di FTAP-nya kan dijelaskan heula nya ku anggota kelompok. Terus apakah ada tambahan tiasa wae kitu nya. Biasa gitu biasa. Pokoknya mah saling menguatkan apanya? Ya, nu pasti mah kieu abdi ke opening masalah, mungkin salah salajengna dilempar ke Kang Imamnya anu bab satuna nu rumusan masalah Siap. sampai ke tujuan gitu nya. Siap tak kitu atuh nya. Siap. Ya. Ayo tuh urang ka room sapalih. Ya, ayo siap Pak.